yang seharusnya menjadikan kita semakin bermuhasabah amal-amal apa saja yang sudah kita capai pada hari yang pertama, kemudian apa yang belum tercapai dan apa yang harus kita lakukan pada Ramadan kedua ini. Karena kita senantiasa meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menyampaikan usia kita yang ini menjadi doa kita sejak bulan Rajab, bahkan sebelumnya, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya, kita harus meyakini bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita. Allah memuliakan kita dengan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, yang siapapun berharap bahwa Ramadan ini menjadi pundi-pundi terbesar ya bagi amalnya sepanjang hayat, sepanjang hidup. Kita berdoa selalu agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menyempurnakan amalan-amalan kita yang masih kurang dan barangkali belum mencapai nilai standar. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas surat An-Naba kurang lebih sampai ayat 30, Ustaz ya. Dan ini adalah bagian atau penggalan akhir dari surat An-Naba. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang musyrik dan orang yang sealiran dengan mereka tidak mempercayai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia setelah matinya nanti, dan itu amat mudah bagi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sepenggal cuplikan kejadian hari kiamat nanti, di mana manusia terbelah menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan ada di jannah, segolongan ada di nerakanya. Nah, pada pertemuan akhir kita yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita betapa ngerinya ketika hari kiamat itu terjadi, di mana orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir didekatkan dengan neraka jahanam. Ya, kemudian sebagaimana uslub atau metodologi Al-Qur'an di dalam menyampaikan pesan, selalu menjaga keseimbangan, Ustaz. Ya, itu yang disebut dengan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu kandungannya adalah kitaban mutasyabihan, yaitu kitab yang tasyabuh. Mutasyabihan di sini maknanya serupa makna dan kandungannya, juga seimbang ketika menjelaskan tentang golongan orang mukmin dan orang kafir, dosa dan pahala, neraka dan surga. Maka datang pada pagi hari ini insyaallah berita gembira untuk kita semuanya yang senantiasa berusaha menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Hari ini mulai dari ayat keberapa, Ustaz Khidir? 30, Ustaz. 30. Baik, saya akan baca terlebih dahulu. Barangkali pemirsa yang ada di rumah, MG Channel maupun Baitus Syakirin bisa membuka surat An-Naba dimulai ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ya, baik Ustaz Khidir, silakan dibaca tafsirnya. Inna lil muttaqina mafaza, inna lil muttaqina mafazan makan fawzin fil jannah. Masya Allah. Hadaiq wa a'naba, hadaiq basatin badal min mafazan أو بيان له وأعنابا أطفو على مفازا وكواكب عترابا وكواعب جواري تكعبت ثديهن جمع كاعب أترابا على سن واحد جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء وكأسا دهاقا خمرا مالئة محلها وفي سورة القتال وأنهار من خمر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها أي الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لغوا باطلا من القول ولا كذابا بالتخفيف أي كذبا وبالتشديد تكذيبا من واحد لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan ayat sebelumnya, inna jahannama kanat mirsada, menumbuhkan dalam diri kita rasa takut karena seorang mukmin itu ada di dalam dua posisi, imma khauf wa imma raja. Apakah dia dalam kondisi dia takut atau dalam kondisi dia berharap. Ini ibaratnya seperti gas dengan rem, ya kan? Jadi dalam kita mengendarai mobil itu kadang-kadang harus ngegas. Ramadan begini gimana Ustaz Khidir? Ngegas ya. Harus digas, tancap gas terus. Bahkan kalau bisa gasnya gas full. Ya, pol gas gitu ya. Tapi saat kita digoda dengan bermacam-macam syahwat, ada perempuan cantik gitu kan, baunya wangi, lihat tontonan di televisi yang mana, itu saatnya diapain itu? Direm. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Jadi ada saatnya rem, ada saatnya gas. Nah setelah kemarin kita itu direm dengan diberikan cuplikan bagaimana ngerinya azab jahannam, ya. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ngegas. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa muttaqin. Ini muttaqin ini isim fa'il Ustaz ya. Isim fa'il itu maknanya yang memang pelakunya itu sudah profesional. Jadi Ustadz Khidir itu kalau betulin rumah, misalnya ada ledeng bocor, kalau cuma sekali doang bisanya, itu bukan tukang ledeng gitu, ya. Tapi kalau nggak profesional, karena bisanya cuma coba-coba, ya, gitu kan. Besok lagi nggak bisa, ya, patah-patah dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu memang kerjaannya setiap hari begitu, profesinya begitu, dia sangat ahli, ya, membetulkan ledeng, membetulkan rumah, maka boleh dia dibilang tukang. Nah begitu pula sahabat MG Channel dari Baitus Syakirin, muttaqin itu sifat, karakter. Jadi bukan orang yang ketika Ramadan saja, ketika haji saja, ketika mengalami musibah saja kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, itu nggak bisa disebut sebagai muttaqin. Maka spesial di sini yang Allah istimewakan ya adalah muttaqin. Ya, innalil muttaqina mafaza. Orang yang bisa menjaga antara dirinya dengan nerakanya Allah itu namanya takwa. Ya, makanya takwa itu diambil dari kata ya seakar dengan kata waqa yaqi wiqaya. Yang maknanya adalah menjaga, ya, menjaga.
Kenapa disebut menjaga? Karena seseorang itu menjaga antara dirinya jangan sampai kemudian dia nanti di kelak kemudian hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa secara otomatis profesional ya ketika melihat kebaikan yusari'una fil khairat, dia segera berburu. Ketika melihat wa idza sami'ul lagwa a'radu an, ketika melihat kesia-siaan bukan dosa, dia segera berpaling. Orang yang secara otomatis bisa melakukan ini semuanya lah disebut muttaqi. Masya Allah. Ya, jadi bukan yang angin-anginan, apalagi kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng. Ya, jadi betul-betul profesional orang muttaqi ini. Nah, di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, kita melatih diri kita supaya kita bisa punya otomatis gitu ya. Bisa secara refleks. Ketika melihat kebaikan kita segera berburu, ketika melihat kemungkaran kita segera berpaling dan lain sebagainya. Kita dilatih untuk itu. Maka orang semacam ini kata Allah Subhanahu wa taala mafazan. Innalil muttaqina mafazan. Dia mendapatkan mafazan. Mafazan ini isim makan juga namanya kan Ustaz Khidir ya. Ini beliau pakar bahasa Arab ini. Masya Allah. Ya, tempat untuk memperoleh al-fauz, tempat memperoleh keberuntungan yang hakiki. Jadi keberuntungan kita ikhwani fillah, sahabat MK Channel dan Baitus Syakirin itu bukan di sini. Allah berikan kepada kita keberuntungan di sini ini hanya sebagai modal saja. Modal untuk kita meraih keberuntungan yang besar, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih uang, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dikasih kecerdasan, dikasih rumah, dikasih anak-anak, dikasih istri, dikasih suami, itu hanya modal. Jadi modal bukan untuk kita nikmati modal itu. Ya, modal itu untuk apa? Dikembangkan supaya memperoleh keberuntungan yang paling besar. Dan keberuntungan yang paling besar itu adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut mafazan. Orang yang bertakwa itu tempat dia memburu keberuntungan itu bukan di sini. Dia menyadari di sini ini hanya sebagai modal. Dikasih istri, dikasih anak-anak, dikasih harta, dikasih jabatan, cuma modal. Ya. Jadi jangan merasa di sini kita sudah menjadi sukses. Kesuksesan itu nanti faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang kalau sudah dijauhkan dari neraka, harta kita harus bisa menjauhkan kita dari neraka. Istri kita, suami kita harus menjauhkan kita dari neraka. Kedudukan kita harus menjauhkan kita dari neraka. HP kita Ustaz Khidir juga harus bisa menjauhkan kita dari neraka. Masya Allah. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang bertanya puasa itu apa sih yang harus dilakukan? Satu saja. Puasa itu saya pernah mengkaji di sini juga antara amanu dan tattaqun. Kita berbuat apa saja silahkan kalau bisa memenuhi kaidah dua itu, amanu la'allakum antara iman dan takwa. Kita mau bikin status di FB, di Instagram antara iman dan takwa. Ya, ini sesuai dengan iman kita apa tidak? Sesuai dengan kaidah-kaidah takwa apa tidak? Sebab yang kita buru adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafazan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan sebuah cuplikan yang ini sebetulnya tidak mewakili yang sebenar-benarnya Ustaz Khidir. Karena surga itu disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uiddat ya liibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku sebuah faedah, sebuah keadaan ya hadiah yang besar, mala ainun ra'at. Ya, sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, nggak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, nggak pernah terlintas dalam hati, bahkan dalam ya benak manusia. Masya Allah. Jadi ya ini hanya sedikit cuplikan saja. Kita jangan ternyata surga kayak di sini juga ada kebun apa-apa gitu ya. Nanti penduduk surga juga begitu Ustaz Khidir. Penduduk surga nanti dikasih oleh Allah rizki buah-buahan ya, rizki
bermacam, loh kok sama, ada apel, ada jeruk gitu kan, ya. Maka dia mengatakan, loh kok sama juga, kata orang sekarang, lu lagi gitu kan. L4 gitu kan, kok ada apel lagi, jeruk lagi, semangka lagi gitu kan, ya. Maka ketika itu malaikat yang menghidangkan makanan tersebut, ya, atau pelayan-pelayan surga yang menghidangkan makanan tersebut, ya, mengatakan al-launu launuhu, mungkin bentuknya sama, ya, tapi at-ta'mu, ya, rasanya, yang penting kan rasanya gitu kan, rasanya beda, yakhtalif, ya, gitu kan. Maka turun firman Allah, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali penduduk surga mendapatkan rezeki berupa buah-buahan, mereka mengatakan, qalu hadha alladhi ruziqna min qablu, bukankah ini yang dirizkikan kepada Allah sebelum ini? Ada jambu, ada jeruk, ada apel, ada mangga. Maka kemudian pelayan surga tersebut mengatakan, ya tadi yang saya sampaikan, ya, rasanya beda, ya, seperti itu. Hadaiqa wa a'naba, ada kebun-kebun, ya, di mana-mana. Makanya jannah disebut dengan jannah karena memang kebun. Jannah, ya, itu maknanya kebun, ya. Yang kebun itu diantaranya, bukan satu-satunya, a'nab, ada anggur. Ini menunjukkan atful khas al-am, ini menunjukkan pentingnya buah anggur ini. Ya, sehingga disebut secara spesial dalam Al-Quran, hadaiqa wa a'naba, ya. Jadi kalau kita mau miniatur jannah, ya, salah satunya beli anggur nanti, ya. Masya Allah. Ya. Kemudian ini nikmat berupa makanan. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz Khaidir, ya. Nah. Kemudian ada nikmat berupa nikmat syahwat. Ya, karena ini tidak bisa dipungkiri bahwa orang itu juga membutuhkan ini. Tapi syahwat di sana lebih sempurna lagi. Masya Allah. Ya. Wa kawa'ib atraba, jawari. Ya. Jawari taka'abat, ya, sadyuhunna. Yaitu bidadari-bidadari yang, mohon maaf, sangat menyenangkan bentuk tubuhnya, bodinya, Masya Allah, gitu ya. Maka khotifillah, kalau kita punya pasangan yang bodinya kurang, nggak usah terlalu cemas, gitu ya. Yang penting pasangan kita soleh, laki-laki jadi imam, perempuan jadi makmum, kan gitu ya. Nggak usah terlalu cemas. Nanti insya Allah di jannahnya Allah, suami kita, istri kita akan dipermak oleh Allah. Masya Allah. Mereka menjadi pemimpin para bidadari, Masya Allah, dipermak. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, Pak saya nggak mau suaminya itu lagi, jangan khawatir, nanti dipermak sama Allah ibu-ibu. Masya Allah. Ya, suaminya dipermak. Ada jamaah saya yang bilang, Ustadz saya pengen yang lain deh, yang kalau yang itu L4 lagi. Apa L4 bu? Lu lagi. Di dunia saya sudah gedek banget sama suami saya. Enggak, jangan khawatir. Maka insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Dipermak sama Allah, ya. Wa kawaib, sehingga bodinya sampai dinampakkan di sini secara isyarat, wa kawaib atraba, ya, bodinya Masya Allah luar biasa, gitu kan. Dan orang nggak pernah merasakan kenikmatan surga itu, saya disampaikan kemarin, itu bukan karena butuh. Kalau kita di sini menikmati makanan, minuman, buah-buahan, ya, syahwat itu karena butuh. Kalau di sana murni bersenang-senang, bersenang-senang. Jadi mau apa aja nggak bakal mengenyangkan sebanyak apapun. Karena nikmat surga itu nikmat yang dirasakan untuk bersenang-senang, bukan kebutuhan. Kita di sini jam segini sebagian kita sudah haus. Kenapa? Kita di sini masih butuh. Di surga itu nggak pernah lapar, nggak pernah haus, nggak pernah butuh. Jadi semuanya murni bersenang-senang. Ya, wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa. Dan mereka atroban, uruban atroban. Atroban itu usianya sama-sama lah. Yang paling muda, ya, ketika di dunia itu. Makanya ada cerita nenek-nenek yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nenek-nenek kayak saya ini kira-kira masuk surga apa enggak? Enggak bakal, Nek. Nenek-nenek seperti Anda ini masuk surga. Orang itu sampai nangis. Ini candaan Rasulullah, ya. Kemudian si nenek ketika nangis, Nabi menghibur, Nek, ya, yang saya maksudkan nanti kalau di surga nenek akan dijadikan muda lagi, ya. Nenek akan dijadikan muda lagi. Ini kalau bicara bidadari nggak ada habis-habisnya ini, ya. Jadi bidadari surga itu ada yang dari dunia, para ibu-ibu, istri-istri yang salihat,
itu nanti di surga jadi bidadari, pemimpin bidadari. Masya Allah. Dan ada bidadari yang memang diciptakan Allah secara langsung. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari itu dengan ciptaan langsung. Jadi nggak perlu hamil, nggak perlu beranak, langsung menjadi bidadari. Karena mereka nggak pernah berjuang, maka mereka hanya di bidadari biasa. Sedangkan ibu-ibu yang dulu Masya Allah berjuang luar biasa, ngurus suami, ngurus anak, benar-benar nanti dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin para bidadari. Insya Allah. Ya. Wa ka'san dihaqa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ka's. Ka's itu gelas yang isinya khamr. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, ya. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada beberapa sumber mata air di surga nanti. Di antaranya adalah air yang tidak payau. Wa anharum min asalim musaffa. Ada sungai Ustaz Khidir, itu yang sungai itu isinya madu semua. Masya Allah. Ya, madu semua. Gitu kan? Madu di sini satu botol 150.000. Di sana gratis Ustaz Khidir. Ya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai itu isinya susu semua. Enggak ada sapinya, enggak ada kambingnya. Yang ada susu segar semuanya. Ya. Labanin lam yataghayyar ta'mu, yang enggak akan berubah rasanya. Kalau susu di sini lupa naruh di kulkas, besoknya busuk dibuang. Kalau di sana susunya selalu segar. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai itu yang isinya adalah khamr, minuman khamr, minuman arak, tapi tidak memabukkan, tidak bikin kencing. Kalau di sana kencing mulu ya. Minum khamr badannya rusak, kencing mulu dan pusing. Kalau di sana pusing-pusingnya dihilangkan. Minum khamr nggak pusing, nggak bayar, nggak bikin kencing, dan nggak bakal bikin badan rusak. Itu kata Syekh Shalih Utsaimin. Khamr di dunia dengan khamr di surga itu bedanya itu. Khamr di dunia bikin pusing, bikin bokek, bikin badan jadi rusak, ya kan, bikin mabuk. Khamr di akhir dihilangkan itu semuanya. Makanya di sini setelah khamr dituangkan, Allah mengatakan nggak bikin kencing tadi ya. Jadi Ustaz Khidir minum khamr mungkin sebanyak galon ya air minum itu nggak akan bikin kencing. Masya Allah. Ya, atau bahkan mungkin satu tangki Pertamina itu diminum semuanya, nggak bikin kencing, nggak bikin pusing. Gitu kan? Maka Allah katakan la yasma'una fiha laghwan, meskipun minum khamr tidak terdengar dari mereka kata-kata yang lagu, kata-kata yang sia-sia. Ya, jadi di sana nggak ada kampret, nggak ada cebong, ya, nggak ada dungu, gitu kan? Nggak ada. Ya Allah, kurang ilmu, hebat sekarang nggak orang. Maka kalau bisa, ikhwani fillah, kita tahan kata-kata itu. Kalau kita menginginkan dunia ini menjadi surga kecil kita, rumah tangga kita menjadi surga kecil kita, ikuti Al-Quran. Jangan pernah ada kata-kata laghwan, kata-kata yang sia-sia. Ya, la yasma'una fi laghwan wala kidzaba, juga kalimat-kalimat dusta, bohong, nipu dan lain sebagainya nggak ada. Ya. Nah, yang lebih hebat lagi ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ikhwani fillah, sahabat Akademi Channel dan Baitus Syakirin, ini semuanya ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi, berapa yang bisa kita beri Ustaz Khidir? Tabungan kita 500.000 misalnya, paling kita bisa pol ngasih orang 100.000 ya. 250.000 udah 50% itu kan. Kenapa? Kemampuan kita terbatas. Maka kalau kita beramal, kita nggak usah ngarepin kebaikan manusia, balasan dari manusia. Alpin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau manusia memberikan balasan sesuai dengan kemampuannya, dan kemampuan manusia itu limited apa unlimited kira-kira? Ada batasnya, ada limitnya. Sedangkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu unlimited, gak ada batasnya sama sekali. Ya, orang kaya juga bakal hilang kekayaannya, ya kan? Maka kita ikuti penduduk surga yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Insan. Mereka ketika memberi, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi ini hanya menginginkan wajah Allah.
La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan jaza, kami tidak menginginkan balasan wala syukuran, hatta ucapan syukran saja enggak. Masya Allah, saya pernah mendengar ceramah seorang alim kontemporer zaman sekarang, hafizahullah, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Saat beliau disanjung-sanjung, dipuja-puja, dikatakan sebagai imam, apa kata beliau? Kata beliau, saya takut kepada Allah, saya belum mencapai martabat apa yang kalian sampaikan tadi. Ya, dan beliau mengatakan seseorang itu kalau dipuji, disanjung, mungkin di eluk-elukan di dunia, itu akan mengurangi derajatnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, aku tidak mau derajatku nanti berkurang di hadapan Allah disebabkan kalian terlalu memuji-muji aku, menyanjung-nyanjung aku. Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Amin. Itu Ustaz Khaidir. Maka kalau kita beramal, sahabat MK Channel dan Baitus Syakirin, kita hanya menginginkan wajah Allah. Ya, nanti kalau kita menginginkan wajah Allah itu, wajah manusia akan berpaling kepada kita, akan menghadap kepada kita. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, orang itu ketika menginginkan ladang akhirat, kami akan tambahkan ladang dunianya. Ladang dunia dikasih, padahal dia ngarepnya cuma akhirat. Ya, waman yurid, sebaliknya nazid lahu fi harthi. Ya, sebaliknya waman kana yuridu harthad dunya, orang itu ketika beramal, ketika menginginkan hanya dunia, jabatan, kedudukan, uang, titik. Saya katakan titik apa? Karena ini nggak haram, nggak dilarang kita mengharapkan itu, ya. Tapi tujuannya itu bukan titik koma. Kita jadi misalnya pejabat untuk apa? Itu loh. Itu yang penting Ustaz Khaidir. Karena nggak mungkin kita meraih surga yang tinggi itu kalau modal kita kurang. Ya, modalnya ya karena modalnya kecil, surganya juga kecil nanti. Gitu kan? Maka kata Allah, wa man kana yuridu harsad dunya, titik itu ya, nu'tihi minha. Ya, kami akan kasih. Tapi apa akibatnya? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat gak dapat nasib apa-apa. Gak dapat bagian. Maka seseorang dibolehkan, ya, menginginkan dunia, tapi bukan titik, tapi koma. Ikhwati fillah, koma ada lanjutannya. Kita pengen jadi orang kaya, silahkan. Saya pengen jadi presiden, silahkan. Saya pengen jadi pengusaha, silahkan. Saya pengen jadi menteri, silahkan. Tapi jangan titik ya. Jangan titik. Jangan jadikan itu sebagai tujuan akhir. Betul, ya. Jangan dijadikan sebagai cita-cita yang paling tinggi. Maka Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang indah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan puncak kami. Tapi kalau toh kemudian mendapatkan dunia, dijadikan ya alat untuk berkhidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunia, hasanah di akhirat. Nah, seperti Rasul kan pemimpin perang. Beliau adalah kepala pemerintahan. Ya, beliau juga seorang nabi, beliau juga seorang rasul. Jadi yang salah itu bukan dunianya, tapi ketika menjadikan dunia itu sebagai titik. Maka ingatlah di sini balasan Allah itu jauh lebih sempurna dan lebih baik. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Pemberian yang hisaban. Apa coba dibaca lagi hisaban tadi Ustaz Khidir? Katsira. Terus jazaa'an min rabbika ay jazahumullahu bidzalika jazaa'a a'ta badal min jazaa' hisaban ay katsira min qaulihim a'tani fa ahsabni ay akthar alayya hatta qultu hasbi. Masya Allah, itu dia itu. Jadi ata badal dari jazaan min rabbika ata, ditambah lagi ata, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah kalau memberi itu kekayaan sesuai dengan kemampuan Allah. Kalau manusia memberi sesuai dengan kemampuan manusia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi sesuai dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan Allah nggak terukur. Sehingga di situ dikatakan hisaban itu maknanya seperti kita
ini lagi puasa ya, seandainya di sini ada gelas. Nah, Ustaz. Kemudian kita dituangkan minuman oleh orang lain, dituangkan ini. Kemudian kita rasa kita nggak terlalu haus, cukup. Kita akan mengatakan itu namanya hisab, hasbi. Ya hasbuk, hasbi, cukup. Saya butuhnya cuma itu doang. Masya Allah, itu loh. Makanya orang nanti, bahkan orang yang terakhir nanti masuk surga. Jadi nanti ada orang yang masuk surga kloter terakhir. Masya Allah. Setelah ribuan tahun disiksa dulu di dunia. Masya Allah. Hatta orang yang terakhir masuk surga sekalipun, nanti dia merasakan ya bahwa surga yang diberi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemberian yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun. Rasanya dia seperti itu ya. Rasanya dia seperti itu. Sehingga subhanallah nanti penduduk surga ketika ditanya oleh Allah, wahai hambaku, wahai penduduk surga, Allah salam kan? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya, salam. Allah memberi salam. Tidak ada salam yang lebih indah di surga melebihi salam yang datang dari Allah. Allah menyapa dengan salam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, wahai hambaku, wahai penduduk surga, kira-kira apa yang kalian inginkan lagi setelah surga ini? Maka semua penduduk surga mengatakan, ya Rabb, apalagi yang kami inginkan? Engkau sudah memberikan begitu banyak karunia dan anugerah berupa jannah ini, tidak sebanding dengan amalan kami. Jadi Ustadz Khaidir, surga itu adalah karunia Allah. Masya Allah. Ya, bukan balasan, maknanya dalam artian satu lawan satu, beramal satu dibalas satu. Oh, jangankan surga, emperannya aja nggak dapat kita gitu loh. Kalau kita masuk surga itu ya semata-mata karena amal kita. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, laisa ahadukum ya yadkhul jannah bi'amalihi. Tidaklah seorang di antara kalian yang masuk surga itu semata-mata karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah, wala ana, termasuk aku, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan dengan kelimpahan yang banyak dengan rahmatnya, sehingga Nabi pasti masuk surga. Bukan Nabi nggak dijamin masuk surga, bukan. Nabi pasti masuk surga, karena di dunia pun Nabi sudah mengatakan Allah sudah mengucurkan begitu banyak rahmatnya. Jadi surga itu adalah karunia Allah, ya, dan neraka itu memang betul-betul balasan dari keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika penduduk surga nanti masuk surga, mereka mengatakan apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadli. Allah yang telah menempatkan aku di Darul Muqamah, tempat kedudukan yang paling indah ini, yang abadi ini, min fadlihi, karena karunia Allah. Mereka enggak mengatakan oh karena saya rajin sholat, saya rajin sedekah, enggak. Min fadli, ya, la yamassuna fiha nasab. Mereka enggak merasakan lelah, Ustadz Khaidir. Kita di dunia ini, ya, jangankan kita olahraga, aktivitas sholat, makan sendiri itu melelahkan apa enggak? Melelahkan. Lelah. Istirahat itu, sahabat MG Channel Beri Syakirin, istirahat itu melelahkan enggak? Melelahkan. Buktinya ini kita, ya, saat dikurung 1 bulan lebih ini, wah lelah banget kita di rumah. Padahal kadang-kadang orang kerja pantang-panting keluar negeri supaya bisa kumpul sama keluarga dengan nyaman. Sekarang di dunia sudah kumpul dengan keluarga, merasakan gerah, aduh bosen di rumah mulu gitu kan. Itulah dunia. Padahal itu yang dicita-citakan sebelumnya. Ada sahabat saya itu yang sampai puluhan tahun di luar negeri, tahu-tahu nggak lihat anaknya, anak pulang sekali, ya orang tuanya disapa dengan om, apa kabar om? Ya Allah sedih banget. Kenapa? Jarang ketemu orang tuanya. Masya Allah. Cita-citanya apa dia? Saya nanti pulang bikin usaha supaya bisa hidup bersama anak dan istri di rumah nyaman. Ternyata dikasih kenyamanan istirahat di rumah sama keluarga, rata-rata kita bosan. Itulah dunia, nasab. Ya, lughub.
Kalau nasab maknanya lelah. Jadi orang istirahat terus itu juga melelahkan dan membosankan. Orang makan mulu kerjanya membosankan, melelahkan. Orang tinggal di hotel bintang 5 sekalipun ada makanan, ada semuanya, ya, dia lelah juga. Akhirnya apa? Pengen naik sepeda lagi, pengen mancing lagi. Nah, itulah dunia. Makanya sekarang itu banyak rumah-rumah makan itu yang mancing sendiri, masak sendiri, goreng sendiri. Itulah dunia. Kata orang Jawa, wolak-wali endonyo. Dunia itu berbolak-balik seperti itu. Maka nanti di surga, saat Allah bertanya begitu, penduduk surga mengatakan, apa lagi yang kami butuhkan ya Allah? Ya, lalu Allah mengatakan, maukah wahai hambaku aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari semuanya? Ya, tentu saja kami mau ya Allah. Apa itu? Mereka penasaran. Ridhoi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sekarang menyatakan aku ridho dengan kalian. Masya Allah. Jadi ridho Allah itu ghayah yang paling tinggi, tujuan kita yang paling tinggi, ibtigha' mardatillah, ibtigha' wajhillah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan zat yang mulia kepada penduduk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu punya al-husna, punya surga dan bonus. Bonusnya apa ziyadahnya itu? Ru'yatullah. Maknanya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beramal di dunia ini selalu kita berpedoman ibtigha' wajhillah, ibtigha' mardatillah dan lain sebagainya. Jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Ya, kemudian Allah jelaskan siapa Rabb itu? Rabbus samawat. Bisa dibaca Rabbu sebagai mubtada, bisa dibaca Rabbi sebagai badal. Jazaan min rabbika. Ya. Bayannya itu adalah Rabbis samawat, dia adalah Rabbi, makanya Rabbi di situ ya. Kalau dibaca Rabbu berarti dia adalah mubtada. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia adalah Rabb. Kenapa pemberian begitu hebatnya? Karena dia pemilik alam raya dengan seluruh isinya. Ya, ala yamlikuna minhu khitaba. Dan di hari itu tidak ada seorang pun yang berani mengajukan pembicaraan. La yamlikuna minhu khitaba. Ya, coba dibacakan la yamlikuna tadi Ustaz Khidir. La yamlikuna minhu ya. Rabbis samawati wal ard bil jarri wal rafa wa ma bainahum rahman kadzalika wa bi raf'ihi ma'a jarri rabbi. La yamlikuna ay al khalq minhu ta'ala khitaban ay la yaqdiru ahadun an yukhatibahu khawfan minhu. Naam, ya. La yamlikuna ayil khalq minhu ta'ala khitaban la yaqdiru ahadun ay yukhatibahu khaufan minhu. Jadi di hari kiamat nanti karena wibawanya Allah, karena kita takut kepada Allah itu dengan dua, Ustaz Khidir. Pertama adalah kita takut kepada Allah dari sifat al-jalal. Al-jalal itu Allah kan dua, ya, dzul jalali wal ikram. Ya, sifat jalal Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang menyebabkan kita itu merasakan khawatir, cemas, takut. Gitu kan? Maka kalau disebut ittaqullah, takutlah kepada Allah itu maknanya takut dari sifat jalalnya. Ya, sifat yang menyebabkan kita ngeri. Innallaha qawiyyun. Allah sangat kuat. Innallaha syadidul iqab. Allah sangat keras siksaannya. Aziz, perkasa, dzuntiqam, yang memiliki siksaan yang berat. Itu kita menumbuhkan dalam diri kita sifat takut dengan jalalahnya Allah. Ya, takut dengan ngeri dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita itu cemas. Ya. Kan Allah itu dalam diri kita, saya bilang tadi dua ya. Khauf dan roja. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Sampaikan kepada hambaku Muhammad, aku ini ya, maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adzabi, tapi jangan ingat, jangan itu doang yang di apa namanya, yang diangkat-angkat. Sebab ini menimbulkan kita nanti kayak orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Tadi malam waktu tarawih kita baca ya. Mereka mengatakan kami nggak akan disentuh neraka karena Allah terlalu sayang sama kami. Kecuali beberapa ya, kalau kami salah cuma beberapa hari aja. Itu kenapa? Karena dia hanya memahami bahwa Allah itu adalah Karim, Allah Rahman Rahim. Makanya dilanjutkan ayat tersebut, wa anna adzabi huwal adzabul alim.
Dan ingatlah sungguhnya siksaanku itu adalah siksaan yang sangat pedih, kata Allah. Aku akan siksa siapapun juga ya di neraka ketika dosa-dosanya sekecil dzarrah pun tidak aku ampuni. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebiji dzarrah dosa belum diampuni oleh Allah, belum selesai urusan kita dengan Allah atau dengan manusia, kemana larinya? Ke neraka, wal'iyadzubillah. Ya, maka sifat ini harus kita miliki. Maka ada sifatul jalal, dan yang kedua adalah sifatul kamal, sifat kesempurnaan Allah. Sifat yang ketika kita dibacakan Ghafur Rahim, Allahu latifum bi'ibadi, Allah itu lembut kepada hamba, menumbuhkan rasa apa? Harapan. Kok takut Ustadz? Ya takut nggak kebagian gitu loh. Takut kita nggak kebagian rahimnya Allah, karimnya Allah. Sehingga kita ada dalam dua posisi, antara rem dan gas, antara kecemasan dan ketakutan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya la yamlikuna minhu khitaba, tidak ada seorang pun yang berani angkat bicara saat itu, Ustaz Khaidir. Karena kewibawaan Allah, karena keagungan Allah, karena jalalahnya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada orang yang berani bicara. Mau mulai bicara, ada pengecualian. Silakan lanjutkan. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم ظرف لي لا يملكون. يقوم الروح جبريل أو جند الله والملائكة صفا حال أي مصطفين لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى. نعم. Jadi ini keterangan dari yauma yaqumur ruh, ya, keterangan dari ayat sebelumnya, la yamlikuna minhu khitaba. Kapan itu terjadi? Ya, yauma yaqumur ruh wal malaikah. Yaum dzarf, ya, dzarf bisa zaman, bisa makan. Ya, yauma yaqumur ruh. Ar-ruh di sini yang dimaksud adalah Jibril au jundullah. Malaikat Jibril, malaikat yang paling agung, pemimpin dari malaikat, ya, nanti berdiri tegak, ya, dan juga tentara-tentara Allah dan wal malaika, ya, ini namanya atful khas, atful am alal khas. Malaika ini malaikat umum, termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril, menunjukkan keagungan malaikat Jibril alaihissalam. Saffan, mereka berdiri membangun saf, ya, semacam mungkin gambaran kita kayak pagar betis gitu ya. Jadi nggak ada orang yang bisa apa? Nggak ada orang yang bisa ngelolos, nggak ada yang bisa bolos. Ya, lagian pada waktu itu hari itu apa? Semua datar. Ada apartemen yang mahal-mahal itu, ada gunung yang tinggi, ada gedung tingkat, nanti diratakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang ngumpet pasti ketahuan itu. Nggak ada pohon gitu kan? Nggak ada gunung, nggak ada goa. Sehingga nggak ada yang bisa lolos dari itu. Ditambah lagi nanti kalau manusia sudah berkumpul, malaikat itu membangun semacam pagar betis. La yatakallamun, nggak ada orang yang berani bicara saat itu. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Allah menampakkan sifat namanya jamal, apakah sifat jalal apa kamal seperti ini? Kamal ya. Karena kalau disebutkan Ar-Rahman, kita ini takut nggak kebagian rahmannya Allah. Makanya kita harus senantiasa berusaha menjadikan Allah itu ridho dengan kita. Ya, ini sifat yang disebut dengan sifat al-kamal. Ya, fil kalam, nggak ada mulai berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan Allah untuk berbicara. Di antaranya siapa nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat-malaikat Allah, ya. Rasul berbicara untuk apa? Pertama nanti untuk memberikan syafaat, memintakan syafaat. Kayak salah satu orang yang berhak mendapatkan syafaat, terutama syafaat yang spesial nanti dari Rasulullah. Kata Nabi SAW, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengar adzan, maka ucapkan, ikuti suara muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tsumma shallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Ya. Was'aluli al-wasilah. Setelah itu mintakan wasilah kepadaku. Ya, kenapa? Fa innaha manzilatan. Wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah. La yanbaghi li ahadin, ya, yang tidak layak diberikan kepada seorang pun illa
abdun min ibadi, kecuali hamba di antara hamba-hambanya. Wa arju an akuna huwa, dan aku mengharap nanti yang berhak untuk memberikan syafaat nanti adalah aku. Masya Allah. Ya. Faman sa'alanil wasilata, barang siapa memintakan untukku wasilah setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah, itu dia itu. Maka barang siapa memintakan untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, maka ya insyaallah dia akan mendapatkan syafaat dariku. Maka jangan diabaikan suara adzan, pemirsa MG Channel dan juga Baitus Syakirin. Saat kita adzan, kita balas muadzin sesuai dengan ucapan muadzin, lalu kita doa setelah adzan, itu menyebabkan insyaallah kita termasuk orang-orang yang diberikan wasilah. Illa man adina lahur rahman wa qala shawaba, ya, dan selalu yang diucapkan adalah shawaban. Makanya diberikan keterangan di sini minal mu'minina wal malaikati, dari kalangan orang-orang mukmin juga nanti bisa berbicara, dan juga dari kalangan malaikat. Ka'ayyashfa'u liman irtada, ya, ketika mereka memintakan syafaat kepada Allah, ya, dan orang yang diberi syafaat ini orang yang diridhoi Allah. Jadi syarat syafaat itu dua, kembalinya kepada orang yang memberi syafaat, ya, la yashfa'una illa liman irtada, adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Jadi kembalinya kepada orang yang diberi syafaat dulu. Orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi Allah? Orang yang memurnikan tauhid hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik selama di dunia. Minimal kalau orang tidak mensekutukan Allah di dunia, ada peluang untuk dia mendapatkan syafaat. Siapa tahu anaknya jadi anak orang-orang soleh, anaknya bisa mensyafaati bapaknya yang dulu mungkin sholatnya bolong-bolong juga gitu loh, tapi dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dia dapat peluang syafaat. Tapi kalau orang mensekutukan Allah, syafaat itu tertutup buat dia. Karena syarat syafaat itu kalau dikembalikan kepada orang yang disyafaati, orang ini harus diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang memberi syafaat. Kita hafal ayat kursi kan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kalau syafaat itu tidak diizinkan Allah? Jadi harus diizinkan Allah dulu. Makanya Nabi SAW nanti ketika memberikan asy-syafa'ah al-'uzma, syafaat yang besar, nanti Allah sujud, Nabi sujud kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian turun untuk menghisab manusia dan makhluk yang ada di bumi mahsyar pada saat itu, ya. Maka di dunia ini ikhwati fillah, kita perbanyak cadangan-cadangan yang sekiranya bisa memberikan syafaat kepada kita. Cadangan amal soleh itu insya Allah, amal-amal soleh kita itu bisa memberikan syafaat. Karena yang memberikan syafaat nanti pertama Rasulullah, malaikat juga nanti bisa memberikan syafaat, kemudian Al-Quran juga nanti bisa memberikan syafaat, anak-anak kita, ya, orang tua kita nanti insya Allah bisa memberikan syafaat, dan amal-amal soleh kita nanti akan bisa memberikan syafaat. Maka di dunia ini perbanyaklah kita peluang-peluang kebaikan yang insya Allah kelak di yaumil kiamah nanti bisa memberikan pertolongan kepada kita. Hatta sahabat, kita berbuat baik kepada sahabat, insya Allah bisa mensyafaati satu dengan yang lain. Setiap kaki diinjak, jadikan kaki itu kaki kebaikan. Jadikan di mana bumi dipijak itu menjadi saksi kebaikan bagi kita. Karena kita tidak tahu amal soleh mana, kata Ibnu Qayyim, yang kelak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Boleh jadi yang kecil-kecil, boleh jadi kita mengambilkan balon anak-anak yang balonnya terbang, anak itu senang sekali kita ambilkan, bisa jadi itu syafaat loh. Maka perbanyaklah syafaat, ya, perbanyaklah amal soleh yang kelak kita harapkan itu semuanya bisa menolong kita saat kita di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, ya. Itu maknanya waqala shawaba. Nah, setelah dijelaskan oleh Allah ini semuanya, sekarang dikembalikan sikap kepada kita. Lanjutkan Ustaz Khairi, apa sikap kita? Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haqq ats-tsabitu wuqu'uhu wa huwa yaumul qiyamah. Nah, ini hari yang wajib terjadi. Ats-tsabit, al-haq itu maknanya adalah asy-syai'u tsabit, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang tetap enggak berubah, itu namanya adalah al-haq. Dan hak yang paling hak adalah Allah. Antal haq wa wa'dukal haq, ya, wa jannatuka haq wa liqa'u haq, ya, was sa'atu haq. Ini hari hak.
ya maka kesinilah kita bermuara, kesinilah kita kembali. Maka diserahkan Allah kepada kita. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menghendaki, pasti dia ingin mengambil jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pulangnya bukan kepada istana kita yang kita bangun, bukan kepada kebun, ya ladang kita, bukan. Kita pulangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan peringatan kepada kita untuk itu. Silakan Ustaz Khairi. Inna anzarnakum adzaban qariba. Inna anzarnakum ya kuffara Makkah adzaban qariban adzab yaumal qiyamah al-ati wa kullu atin qarib yaum dzarfu li adzabin bi sifatihi yanzurul mar'u kullu mri'in ma qaddamat yadah min khairin wa syarrin wa yaqulul kafiru ya harfut tanbih laitani kuntu turaba yakni fala u'adzibu yaqulu dzalika indama yaqulu Allah ta'ala lil bahaimi ba'da al-iktisasi min ba'daha kuni turaba. Allahu akbar. Ini kalimat akhir yang sangat menyentuh. Hai kufar Quraisy, juga termasuk kita semuanya, dikhitabi oleh Allah, diajak bicara Allah. Inna anzarnakum adzaban qariba. Aku peringatkan kalian dengan adab yang dekat. Yang dimaksud qariban di sini adalah kiamat nanti. Karena bagi Allah kiamat itu enggak ada, sedikit sekali dunia ini. Sehingga dunia ini disebut qariban. Qariban. Kenapa? Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu pasti namanya dekat. Ya, Allah peringatkan kita dengan siksaan yang berat nanti dalam waktu yang dekat, karena dunia ini cuma sepintas saja. Ya. Kapan itu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Ketika setiap manusia menangisi, menyesali apa yang telah dia lakukan di dunia. Hatta orang baik saja menyesal. Kenapa dulu aku tidak berinfak lebih dari yang aku berikan dulu? Kenapa aku tidak sholat yang lebih banyak? Kenapa aku tidak menghafal tilawah yang lebih banyak? Kenapa aku tidak berbuat baik lebih banyak? Orang yang masuk surga pun menyesal, apalagi yang masuk neraka. Ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafir. Dan di hari itu orang-orang kafir menyesal. Di puncak penyesalannya itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala memberikan qisas, hukuman yang setimpal kepada semua makhluk. Kambing yang mematahkan tanduk kambing lain dipatahkan oleh Allah. Dulu ketika ada serigala kemudian dia melukai kawan serigalanya, dikisas oleh Allah. Ada kucing yang mencakar kawannya, rebutan pasangannya misalnya sampai terluka pasangannya, nanti dilukai oleh Allah si kucing tersebut. Tapi bedanya setelah mereka dikisas oleh Allah, Allah jadikan mereka semuanya menjadi debu. Saat itulah orang kafir gigit jari istilahnya. Ya, dan puncak penyesalannya adalah ya laitani. Laita itu litamanni. Tamanni itu maknanya adalah mengharapkan sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Laita syabab ya'udu yauman. Andaikan usia muda itu kembali satu hari, enggak mungkin terjadi. Begitu pun laitani, ini penyesalan orang kafir. Kuntu turaba, seandainya aku seperti kucing, seperti kambing, seperti sapi itu, selesai urusan jadi debu. Ya, tapi aku masih punya urusan yang panjang, nggak ada batasnya dengan Allah. Berupa apa? Dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Itu penyesalan mereka. Andaikan aku jadi debu saja. Jadi nanti orang menghayal seandainya aku jadi debu, jadi pohon, jadi tonggak, gitu kan? Saat apa? Saat beratnya hisab di yaumil qiyamah nanti. Oleh karena itu kembali kepada ayat sebelumnya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Hendaknya kita memilih jalan untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Rupanya ini saja Ustaz Khidir kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan surat An-Nazi'at. Mungkin untuk di sisi terakhir ini Ustaz, ada sebuah statement yang Anda dengar, katanya ada pemahaman yang beredar di kalangan masyarakat bahwa kelak di akhirat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya roh saja. Apakah statement ini betul-betul batil atau bagaimana, Ustaz? Ya, ini pernyataan yang perlu diluruskan. Jadi sekali lagi, kita nanti dibangkitkan oleh Allah dengan roh dan jasad kita saja. Terus jasad sebagaimana sekarang ini. Gitu. Di pipinya ada tai lalat, nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu.
Cuma nanti lebih muda, lebih ganteng gitu loh. Ya. Begitu pula sampai di neraka pun nanti kalau orang sudah kulitnya matang, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka menjadi matang sehingga syarafnya nggak berasa lagi, diganti dengan kulit yang baru lagi, grass lagi. Untuk apa? Bukan supaya selfie, bukan. Ya. Liyadzuqul adab, supaya merasakan siksaannya. Sebab kalau yang dibangkitkan cuma roh, yaitu kayak mimpi aja. Mimpi nggak sakit yang sebenar-benarnya. Ya, kita mimpi dicubit sakit, ketika kita terjaga lagi, ya sakitnya akan hilang. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang benar di yaumil qiyamah nanti semua manusia, semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan pertama kali, seperti itu pula nanti mereka akan dikembalikan dengan roh dan dengan jasa dua-duanya. Ya, seperti itu. Jazakallah khair Ustaz. Syukran. Baiklah sahabat MK Channel dan Baitus Syakirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya berakhir kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan menjadikan apa yang telah kita dengarkan hari ini pelajaran, sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang memperoleh ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, saya selaku mewakili para kru yang bekerja mengucapkan selamat tinggal dan sampai berjumpa di besok pagi insyaallah. Subhanakallah bihamdik, syana astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.